Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang luar biasa, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di acara LCSC Casio yang ke-43, artinya berarti sudah 10 bulan lebih. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama Bapak Hairudin. Beliau adalah salah satu master trainer Casio yang luar biasa, dan materi yang akan dibawakan adalah program linear. Nah, sebelum materi disampaikan oleh Pak Hai, saya akan membacakan visi dari Pak Hai. Nama Hairudin atau Pak Hai biasanya kita panggil. Beliau pendidikan terakhirnya adalah S2 dari Universitas Medan. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Nursalam Aceh Timur. Pengalaman organisasinya sudah tidak bisa kita saksikan lagi. Beliau adalah pengurus pusat dari IGI, kemudian founder dari VCT Indonesia, kemudian Casio Master Teacher Indonesia, dan Microsoft Master Trainer. Wow, luar biasa ya. Kemudian penghargaan yang sudah beliau terima, diantaranya yang pertama dari Beijing tahun 2015 ya, dari Kemdikbud. Kemudian Singapura tahun 2017 itu Casio. Kemudian di Bangkok tahun 2018 itu bersama CMO. Artinya dari visi yang saya bacakan ini kita sudah tahu sepak terjang beliau, dan saya yakin materi yang akan dibawakan pada malam hari ini juga akan luar biasa. Baik, tidak perlu berlama-lama, materi akan langsung disampaikan oleh Pak Hai. Monggo Pak Hai, silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzan, terima kasih juga teman-teman panitia LCSC Casio, Bu Pinta, Bu Chandra, Pak Mufid, dan teman-teman dari Master Trainer, serta teman-teman dari Guru Model dan para pemirsa yang malam hari ini menyempatkan waktu untuk berhadir bersama kita di ruang diskusi LCSC Casio. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita peroleh pada malam hari ini, diskusi-diskusi, dapat kita kembangkan dalam pembelajaran-pembelajaran kita di kelas nanti, karena sepertinya ini juga akan bermanfaat untuk di masa pandemi yang belum tahu kita kapan berakhir ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk share screen. Ternyata saya belum jadi presenter nih Pak Bojan. Halo Pak Bojan, saya belum jadi presenter, saya belum bisa share screen. Oke, makasih banyak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Bojan bahwa kita akan diskusi tentang program linear. Program linear ya sebagaimana narasi yang dikembangkan ya berbicara sejarah, memang awalnya dikembangkan pada Perang Dunia Kedua, kemudian selanjutnya ternyata manfaatnya cukup besar terutama dalam bidang perekonomian. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan membahas cakupannya tentu saja dalam pembelajaran di sekolah kita, dan itu artinya pembelajaran di sekolah menengah atas. Saya akan share screen Bapak Ibu. Oh, sebentar, saya belum hidupkan emulator. Dan pada malam hari ini kita juga selain dengan kelas WIS, izin nanti mungkin saya akan juga bukan memperkenalkan sih karena sudah pernah ditampilkan, tetapi nanti mungkin kita juga akan bermain-main dengan classpad.net. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya buka seperti ini. Judul kita pada malam hari ini adalah Linear Programming for Critical Thinking by Using ClassWiz. Artinya sebenarnya kita menggunakan ClassWiz di dalam pembelajaran program linear. Sebenarnya hampir dapat dipastikan bahwa
soal-soal cerita yang berkenaan dengan matematika itu pasti memancing untuk critical thinking, memancing untuk kemampuan berpikir anak-anak. Dan sebenarnya program linear ini sebenarnya menarik sekali dalam pembelajarannya karena pasti memicu pemikiran siswa kita untuk berpikir lebih kritis, berpikir analitik, dan bahkan bisa berpikir secara kreatif. Sebelum ke materi kita pada malam hari ini, kita perkenalkan tool kita dulu. ClassWiz yang dipakai, kalkulator yang kita pakai adalah kalkulator ClassWiz. Kalkulator ClassWiz tampilannya secara fisik seperti yang tampak. Bapak dan Ibu tentu yang sudah memperoleh ClassWiz sudah bisa melihat langsung, atau Bapak dan Ibu yang masih menggunakan emulator, kabar baiknya emulator kita masih extend, meskipun kabarnya 90 hari, tapi kalkulator kita itu kalau misalnya sudah lewat 90 hari, sepertinya Bapak bisa aktivasi lagi dan bisa digunakan sampai dengan akhir Agustus. Apa itu ClassWiz, Bapak dan Ibu? ClassWiz adalah scientific kalkulator saintifik yang fiturnya sangat kaya, kemudian memorinya cukup baik, perhitungannya cepat, banyak sekali menu-menu yang tidak ada di kalkulator lain tetapi ada di ClassWiz, terutama ya andalannya seperti distribusi, spreadsheet, QR code yang bisa terhubung ke jaringan internet. Di luar itu sebenarnya ada juga kekuatan eksternal ClassWiz, artinya ClassWiz terhubung kepada beberapa fungsi, yaitu yang pertama Bapak dan Ibu bisa menginstal bentuk software seperti yang tampil di komputer saya, itu namanya emulator. Bapak dan Ibu bisa menginstal emulator dengan menggunakan website edu.casio.com, software license, index, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengunduh ClassWiz dan kemudian menginstal ClassWiz. Penginstalan, jika Bapak dan Ibu lakukan penginstalan ClassWiz di komputer, itu bertahan sampai dengan 90 hari, dan jika bermanfaat, Bapak dan Ibu juga masih bisa membeli emulator itu per tahun. Nah, jadi fiturnya sangat bermanfaat, dan saya yakin Bapak dan Ibu pasti jatuh cinta ketika memegang ClassWiz ini. ClassWiz juga terhubung dengan Casio Edu Plus. Casio Edu Plus itu adalah ruang sejenis LMS-nya Casio. Bapak dan Ibu bisa menghubungkan siswa ke kelas-kelas yang ada di Casio Edu Plus, menghadirkan siswa-siswanya di sana, kemudian belajar dengan asik di sana. Bahkan siswa-siswa juga bisa terhubung dengan QR code yang nanti akan terlihat grafik atau diagram seperti di dalam pembelajaran statistik. Tentang emulator, Bapak dan Ibu bisa membaca tentang free emulator. Bapak dan Ibu bisa membaca casio.com. Nanti di sana Bapak dan Ibu bisa membaca tentang emulator yang sedang free saat ini. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa masuk ke portal Casio Edu. Di portal Casio Edu Bapak dan Ibu bisa berbagi di sana, berbagi modul, berbagi lesson plan, berbagi LKPD, berbagi pengalaman dan pengetahuan Bapak dan Ibu, yang insya Allah Bapak dan Ibu juga akan diberikan reward oleh Casio ClassWiz. Beberapa di antara kami sudah terbukti memperoleh reward itu, dan pada awal-awal pemberian reward, alhamdulillah saya juga salah satu yang memperoleh reward berupa jam tangan dari Casio. Lumayan cakep jam tangannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, terakhir kayaknya ada pembagian infocus dari Casio. Sayangnya yang sudah pernah dapat tidak boleh dapat lagi, sehingga pada saat itu saya tidak dapat lagi. Baik, ini kok kayak curhat jadinya. Kita masuk ke materi kita, Bapak Ibu. Program linear atau dikenal dengan linear programming itu salah satu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, alokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Jadi ujung muara dari program linear adalah optimasi. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukannya, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama, sedangkan jumlahnya terbatas. Nah, ini nanti kita akan coba lihat contohnya. Tujuan dari penyelesaian masalah program linear adalah mencapai optimasi. Itu yang saya sampaikan tadi. Optimasi itu boleh berupa memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, dalam hal ini tentu saja memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan pengeluaran biaya.
Program linier merupakan optimasi pada berbagai problem, meliputi memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi linier untuk pengambilan suatu keputusan melalui fungsi objektif. Ini tentu saja menarik karena pengambilan keputusan selalu melibatkan critical thinking, melibatkan pengetahuan siswa, juga melibatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, tentu dengan arahan guru. Kemudian nilai-nilai variabel suatu keputusan harus memenuhi serangkaian fungsi kendala atau constraint. Nah, kita juga akan ditawarkan oleh constraint yang berbentuk pertidaksamaan linier. Ada banyak metode sebenarnya dalam menyelesaikan persamaan linier, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu yang ada di pembelajaran di sekolah kita lazimnya itu berbentuk grafik, yaitu dengan melalui titik uji pada sudut-sudut grafik atau garis selidik. Nah, simpelnya seperti itu sih sebenarnya yang ada di SMA yang kita diarahkan di dalam kurikulum. Nah, mungkin kita juga pernah mengenal menyelesaikan linear problem program linier dengan menggunakan simplex atau matriks atau Gauss, dan pada malam hari ini kita coba bermain-main dengan menggunakan Clausewitz. Kita akan coba menyelesaikan salah satu soal berikut, Bapak dan Ibu. Ini soal yang lazim sebenarnya yang ada di dalam buku teks kita, dan Bapak dan Ibu yang memiliki kalkulator Clausewitz, mari bersama-sama kita tekan-tekan kalkulator kita pada malam hari ini, atau Bapak dan Ibu yang menggunakan emulator, mari bersama-sama. Problemnya seperti ini. Ibu Dinda membuat 2 jenis roti. Roti jenis 1 memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Roti jenis 2 memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Persediaan tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Sedangkan bahan lainnya cukup banyak sehingga tidak perlu dibatasi. Nah, artinya kan tidak mungkin membuat kue hanya dengan tepung dan mentega saja. Tapi bahan lainnya cukup banyak, ya. Bahan lainnya mungkin kalau bikin roti itu ada telur dan sebagainya. Nah, sehingga tidak perlu dibatasi yang lainnya. Jadi yang terbatas hanya pada sumber daya tertentu saja. Dengan keterbatasan bahan tepung dan mentega, Ibu Dinda ingin membuat roti sebanyak-banyaknya. Seandainya roti jenis 1 memberikan laba 2.200 per roti, dan roti jenis 2 memberikan laba 1.500 per roti, pendapatan terbesar yang diperoleh oleh Ibu Dinda adalah, artinya pendapatan terbesar dari sumber daya yang terbatas tersebut. Nah, ini berapa pendapatan yang terbesar yang diperoleh oleh Ibu Dinda. Baik, sebagaimana pengalaman kita sebagai guru, tentu saja kita akan mengarahkan siswa untuk menabulasi masalah, gitu kan? Nah, ini adalah contoh mengidentifikasi dalam bentuk tabulasi. Misalnya X adalah banyaknya roti jenis 1, kemudian Y adalah banyaknya roti jenis 2. Sementara yang tersedia bahannya adalah tepung 200 gram untuk roti jenis 1, kemudian untuk roti jenis 2 atau Y itu adalah 100 gram. Dan persediaannya dalam gram, ini kalau misalnya siswa tidak jeli, bisa jadi dia sering terjebak kepada 4 dan 1,2. Maka disinilah sebenarnya siswa juga harus jeli. Ini mungkin awal-awal dari critical thinking juga. Siswa harus jeli untuk memperhatikan konversi-konversi yang ada pada satuan. Nah, kemudian ini 200 dan 100 yang tersedia untuk tepung. Kemudian maksimum dari tepung adalah 4.000 gram. Kemudian di mentega untuk X-nya atau roti jenis 1 ada 25. Kemudian untuk jenis 2 ada 50 gram. Dalam hal ini gram dua-duanya mentega. Karena nggak mungkin juga mentega 25 kg. Nah, yang sementara persediaan yang tersedia untuk mentega itu adalah 1,2 kg. Oke, baik. Model matematikanya ini ada pasti pasti kita akan mengarahkan siswa untuk membuat model matematikanya. Untuk persediaan untuk W1 berarti 2X tambah Y
lebih kecil sama dengan 40. Artinya ini sudah dari 200X tambah 100Y lebih kecil sama dengan 4000, sehingga disederhanakan menjadi 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Kemudian X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 48, dan syarat dari fungsi optimasi pada program linear itu adalah X dan Y harus lebih besar dari 0. Sementara fungsi objektif atau fungsi tujuannya sudah ditentukan, yaitu 2200X ditambah dengan 1500Y. Ini ada di soal 2500, 2200 untuk roti jenis 1 dan 1500 untuk roti jenis 2. Nah, seringnya Bapak dan Ibu pada pembelajaran di sekolah, pada pembelajaran di SMA, siswa sering sekali kesulitan menginterpretasi soal-soal cerita. Nah, sebenarnya ini kan kalau misalnya kita lihat, mungkin soal ini masih sederhana karena hanya menggunakan dua fungsi. Tapi bisa jadi siswa sering tidak jeli pada mengkonversi satuan-satuan sehingga harus sama. Nah, jadi ini adalah constraint, fungsi syarat atau kendala, dan kemudian syarat. Juga ada fungsi objektif untuk melihat optimasi dari dari constraint kita, dari kendala yang kita peroleh nantinya. Baik, sekarang kita akan selesaikan dengan class WIS. Tentu saja kalau misalnya kita mengarahkan siswa untuk menyelesaikan, kita akan membuat titik potong dari 2X tambah Y sama dengan 40 dan X tambah 2Y sama dengan 48, sehingga diperoleh titik potong serta titik potong dari kedua fungsi di atas, yaitu 2X tambah Y sama dengan 40 dan X tambah 2Y sama dengan 48. Nah, sekarang kita akan menggunakan class WIS untuk menentukan grafik dari dari constraint yang kita miliki ini. Kita bisa menggunakan class WIS, tapi menggunakan classpath.net juga bisa, atau menggunakan kalkulator grafik lainnya juga bisa. Nah, class WIS juga membantu kita untuk untuk membuat grafik. Untuk yang pertama sekali, kita untuk yang di atas kita jadikan sebagai fx-nya. Jadi Y yang di atas ini akan menjadi fx, berarti negatif 2x ditambah dengan 40. Kemudian Y yang di bawah kita jadikan sebagai gx, berarti nanti jadinya negatif 1/2x ditambah dengan 48/2, 24. Nah, atau jadinya seperti ini. Nah, jadi kita langsung saja masuk kepada fungsi tabel. Dalam hal ini saya menggunakan fungsi tabel. Jadi kita masuk untuk fungsi tabel, kita gunakan menu 9. Menu 9 untuk fungsi tabel. Nah, di sini sudah ada fx, kita input nilai fx-nya. Fx adalah negatif 2x tambah 40. Jadi negatif 2x tambah 40. Kemudian kita masukkan gx-nya adalah negatif 1/2x, negatif 1/2x tambah 24. Nah, saya memulainya dengan sebenarnya ini pilihannya bagaimana kita mengeksplorasi sendiri. Dalam hal ini saya mulainya dengan start di 0, kemudian N-nya di 20, stepnya saya buat 0,5. Stepnya saya buat 0,5. Sehingga kita tekan sama dengan, nah kalau ringnya error, bisa jadi kita memulai pada start yang 1 juga boleh. Nah, terkadang di emulatornya error, tetapi di kalkulatornya tidak masalah. Ini saya mulai dengan 1. Saya coba jangan stepnya 0,5, stepnya 1.
Ya, karena dalam hal ini saya ingin melihat grafik fungsinya sebenarnya. Nah, grafiknya dapat kita lihat dengan cara menekan Shift QR. Oke, kita dapat menekan dengan Shift QR. Nah, Shift QR ini kita akan langsung terhubung ke grafiknya. Satu klik Shift dan kemudian QR. Nah, di sini sudah ada QR code. QR code ini kalau misalnya di kalkulator Bapak dan Ibu bisa menggunakan Casio Edu Plus untuk untuk mengklik di QR code ini. Jadi itu lebih cakep menggunakan Casio Edu Plus. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan pembaca QR biasa, nanti akan terhubung kepada websitenya Casio. Ini saya langsung double klik saja. Kalau menggunakan emulator, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke. Sebentar. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat grafiknya. Agak sedikit lolet. Kita tunggu grafiknya keluar. Nah, sebenarnya dengan menggambar grafik biasa juga kita bisa lakukan. Nanti kita akan lihat beberapa titik-titik potongnya. Oh, come on. Saya close beberapa browser. Oke. Sebentar Bapak dan Ibu. Ya, ini oke. Ini sudah keluar grafiknya. Nah, ini adalah tampilan grafik Bapak dan Ibu. Tampilan grafiknya seperti ini. Tentu saja kita akan kesulitan membaca kalau grafiknya seperti ini. Kita harus men-setting grafiknya agar mudah dibaca. Nah, kalau misalnya kita lihat grafiknya yang ada di sini, jika X-nya 0, maka Y-nya bisa sampai 40, kan? Nah, ini juga demikian, 24. Jadi kita setting saja, kita bisa setting grafik dan kita tidak menggunakan grafik yang negatif. Jadi ini X-nya itu boleh, ini juga terlalu besar, 20. Misalnya saya gunakan di sini 10 saja misalnya. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya kita gunakan misalnya 0 juga boleh. X maksimumnya coba saya gunakan, Y maksimumnya coba saya gunakan 45 misalnya. Nah, kemudian saya klik di draw. Kita lihat perubahannya. Ini masih belum kebaca semua. Ini 20. Oh, oke. Ini berarti, oh ya, jangan 10 X-nya. 40 aja lah. Coba kita lihat. Nah, ini sudah mulai kebaca Bapak dan Ibu. Nah, ini dia titik potongnya. Nah, kalau ini kita nanti kita akan gunakan ClassPad yang lebih terlihat lagi titik potong ini, karena di WES untuk ClassWiz ini tidak bisa kita berikan titik pada titik potong ini. Nah, ini kita hanya bisa mengestimasi ini kira-kira kalau di X-nya itu 11 atau 12 gitu. Nah, kan kalau misalnya di sumbu Y-nya itu sekitar 18, 17 atau 18 ya, seperti ini. Nah, kita melihat grafik ini tentu kita harus bisa kita hitung secara manual, tetapi nanti kita akan coba membuktikan secara ClassWiz. Kita juga bisa melihat titik potong secara ClassWiz. Nah,
kalau misalnya kita lihat yang ini tentu jelas terbaca ya Bapak Ibu. Kalau misalnya apa namanya yang fx dan yang gx, tentu kita bisa melihat titik potong ini ada di 24, oke. Ini ada di 24. Ini kan yang biru ini adalah gx-nya, oke. Ini ada di 24, sementara yang merah adalah fx-nya. Nah, jadi karena tadi lambangnya lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan, maka arsirannya akan arsiran ke dalam semua. Arsiran ke dalam sampai dengan titik 0,0. Nah, karena syaratnya adalah X dan Y lebih besar sama dengan 0 atau di kuadran pertama. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita lihat ini, berarti titik potong yang ini adalah 0,24, kemudian titik yang kita gunakan adalah 0,24, kemudian kita juga gunakan yang ini 20,0. Jadi 20,0, 0,24, 0,0. Kalau kita gunakan uji titik sudut, dan malam hari ini kita akan gunakan uji titik sudut, dan satu lagi yang kita gunakan adalah titik potong di antara kedua antara kedua fungsi ini. Nah, titik potong ini berapa? Nah, titik potong ini berapa? Tentu kita juga bisa menghitung dengan cara menggunakan Classwiz. Saya back lagi. Nah, baik, sekarang kita akan, nah ini gambar yang terlihat, oke, gambar yang terlihat yang tadi, oke. Kemudian sekarang kita akan menghitung titik potong. Titik potong tentu saja tadi kalau misalnya x-nya 0 berarti y-nya 40, sehingga dapatnya titiknya 0,40. Nah, kalau misalnya titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, berarti 20,0. Oke, kemudian titik potong di persamaan linear 2, yaitu X tambah 2Y sama dengan 48. Titik potong pada sumbu Y, X sama dengan 0, sehingga diperoleh 0,24. Oke, 0,24, karena X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 48, Y sama dengan 48/2. Kemudian titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, sehingga diperoleh titik potongnya 0,48, 48,0. Nah, titik potong persamaan linear 1 dan linear 2, 2X tambah Y sama dengan 40, dan X tambah 2Y sama dengan 48, jika dihitung secara manual, maka akan diperoleh 10/2/3 dan 18/2/3. Oke, 10/2/3 dan 18/2/3. Nah, apakah benar nilainya 10/2/3 dan 18/2/3? Kita juga bisa menghitung dengan menggunakan Classwiz. Caranya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita gunakan equation, kita gunakan persamaan. Caranya kita tekan menu, kemudian kita pilih di sebelahnya tabel, di sini ada equation. Ini ada equation atau function. Nah, kemudian kita tekan sama dengan, yang kita pilih adalah simul equation. Simul equation ini artinya linear. Oke, linear. Kalau polinomial itu berarti pangkatnya sudah lebih dari 1. Saya pilih 1. Oke. Kemudian number of ini, simul equation number of ini artinya variabelnya ada berapa. Oke, variabelnya ada berapa. Dan Classwiz menyediakan sampai 4 variabel. Nah, pada malam hari ini kita hanya menggunakan 2 variabel saja. Oke, jadi kita pilih 2. Kemudian kita masukkan persamaan tadi. Persamaan tadi kan berarti yang satu adalah 2X tambah Y sama dengan 40. Berarti 2 sama dengan Y-nya 1 karena tambah Y. 2X tambah Y sama dengan 40. Oke, kemudian yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 48. Oke, berarti 1X tambah 2Y sama dengan 48. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya kita hanya tinggal tekan sama dengan saja. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu,
di dalam pembelajarannya di dalam pembelajarannya bagi siswa sih sebenarnya lebih mudah untuk mengarahkan siswa menghitung secara manual dulu, baru kemudian kita konfirmasi dengan kalkulator. Jadi Bapak dan Ibu maaf, Bapak dan Ibu, fungsi kalkulator itu kita biasanya untuk untuk eksplorasi, kemudian untuk komputasi, kemudian untuk afirmasi. Nah, dalam hal ini kita gunakan, kalau di dalam sistem persamaan sih saya lebih senang menggunakan dalam bentuk afirmasi. Artinya sesuatu yang sudah diperoleh secara manual, kemudian kita coba konfirmasi hasilnya. Dan sekarang kita tekan sama dengan, nah hasilnya adalah X-nya adalah 32/3. Tadi dapatnya X-nya adalah kalau di dalam, saya tekan SD lah ya. Nah, saya tekan SD, dapatnya 10,667 SD, atau kalau misalnya shift, ini mau enggak? Nah, ini dia. Oke. Jadi kita tekan shift, kita tekan A, B per C. Nah, jadi dapatnya SD adalah 10/2/3. Nah, hasilnya sama tadi. Nah, kemudian Y-nya dapat 56/3. 56/3 artinya tadi kita dapatkan 18/2/3, berarti kita tekan shift, kemudian kita tekan SD, dapatnya 18/2/3. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk menghitung dulu secara manual, kemudian mengafirmasi melalui perhitungan yang ada di ClassWiz. Nah, sehingga dapatnya sama 10/2/3 dan 18/2/3. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu sekalian, titik uji kita adalah 20,0, oke, kemudian 32/3, 56/3. Nah, ini seru karena nilai yang titik potong yang diperoleh itu adalah titik potong yang berbentuk pecahan atau desimal, kemudian 0,24. Nah, titik-titik uji ini yang akan kita substitusikan pada fungsi objektif, yaitu 2200X ditambah dengan 1500Y. Hasilnya Bapak dan Ibu, siswa bisa menghitung secara manual juga, atau kita bisa mengajak siswa dengan menggunakan fungsi yang lain dari ClassWiz. Kita bisa mengajak fungsi yang lain dari ClassWiz. Tadi kita sudah pakai menu tabel, kemudian kita pakai menu equation. Sekarang kita akan mengajak siswa untuk menguji menggunakan menu spreadsheet. Oke, caranya Bapak dan Ibu sekalian, kita tekan menu, kemudian kita tekan menu 8 untuk spreadsheet. Spreadsheet ini adalah salah satu keunggulan dari ClassWiz yang tidak ada di kalkulator saintifik lainnya. Jadi bentuknya bentuk spreadsheet, maka disebut dengan menu spreadsheet. Spreadsheet itu lazim kita peroleh di Microsoft Excel atau Google Sheet, ya, yang menggunakan rumus-rumus kemudian memperoleh sesuatu dari formula. Nah, sekarang sel A itu adalah nilai titik X yang diuji. Oke, tadi kita memperoleh 20, oke, di A. Kemudian satu lagi yang di A itu yang kita peroleh adalah 32/3. Nah, kita bisa langsung ketik di sini 32/3. Nah, 32/3. Nah, itu untuk X yang kedua yang diuji. Kemudian ini langsung dikonversi 10,6666 sekian. Nah, kemudian yang ketiga adalah titiknya adalah 0. Nah, kalau misalnya kita mau mengajak siswa untuk menghitung titik yang satu lagi 0,0, ya silakan saja. Nah, tapi saya membatasi sampai 3 titik uji dulu. Nah, kemudian yang kedua, yang B adalah nilai titik Y yang akan diuji. Nah, dalam hal ini kan tadi 20,0, berarti di sini 0. Kemudian yang satu lagi 56/3.
56 per 3. Ini langsung dikonversi menjadi 18,66. Kemudian yang terakhir adalah 24. Nah, ini titik-titik yang diuji. Nah, sementara di sel C kita masukkan rumus. Kita masukkan rumus untuk fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, sekarang kita masukkan rumus di C. Caranya kita tekan option. Kemudian kita pilih fill formula. Karena kita akan memasukkan rumus. Jadi kita tekan 1. Nah, kemudian di form ini, tadi kan yang diminta adalah 2200X. Berapa tadi ya? Tambah, 2200X tambah 1500X. Oke, form, saya bawa ke atas dulu. Oke, form. Nah, form, ini kita ketik aja 2200, 2200X. X itu adalah, kalau di sel C1 berarti X-nya adalah A1. Berarti 2200 dikali dengan A1. A1 itu berarti alfa A1. Tutup kurung. Nah, kemudian ditambah dengan 1500 buka kurung untuk Y1, berarti D1. Ini kita tekan alfa, kemudian kita tekan D1, tutup kurung. Nah, ringnya ini sama dengan dulu. Ring yang kita gunakan adalah ring C1 sampai sel C3. Kenapa sel C1 sampai sel C3? Karena tadi kita membatasinya sampai C3. Ini berarti saya ganti sel C1 sampai dengan C3. Kemudian kita tekan sama dengan. Tekan sama dengan lagi, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat jika penggunaan tadi yang ini tepung ya, yang ini mentega. Oke, jika di Q1 itu 20,0 itu akan menghasilkan laba 44.000. Tapi jika menggunakan formulasi yang di titik potong tadi 10,66 dan 18,66 sekian, itu labanya akan menjadi Rp51.466. Jika menggunakan formulasi yang ketiga 0,24 itu akan menghasilkan 36.000. Nah, jadi minta siswa untuk memberikan kesimpulan terhadap eksplorasi yang dilakukan. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, bagi saya ini sedikit menarik karena nilai maksimumnya ada di pecahan. Oke, ada di pecahan. Apakah ini kalau misalnya kita lihat jika penjualan kue 1, jika penjualan kue jenis 1 20 dan tidak ada kue 2 yang terjual, itu laba maksimum akan diperoleh 44.000. Atau jika penjualan kue 1-nya 0, penjualan kue 2-nya ada 24, maka yang dihasilkan adalah 36.000. Tapi apakah mungkin kue 1 yang dijual itu adalah 10,66? Bagaimana caranya kue dijual dengan nilai 10,66 atau 18,66? Ini juga menarik sehingga menghasilkan kesimpulan nilai optimumnya 51.000. Nah, kita akan meminta siswa untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pengerjaan matematika mereka. Nah, apa yang dilakukan? Nah, berikan mereka pilihan-pilihan dan biarkan mereka untuk memberikan eksplorasi-eksplorasi dalam presentasi yang mereka paparkan di dalam kelas. Nah, jadi bisa saja siswa akan menjawab, bisa saja kue jenis 1 yang dijual adalah 11, kue jenis 2 yang dijual adalah 18. Nah, bisa saja ini 11 dan 18. Atau bisa saja siswa menjawab kue 1 yang dijual 9, kue 2 dijual 19 gitu. Nah, atau bisa saja ini kita buat 11 dan 19 karena angkanya sudah di atas 0,5. Nah, itu kalau misalnya seperti itu kita bisa meminta siswa untuk
mengubah angka-angkanya di sini. Dan kita akan lihat hasilnya kalau misalnya ini dirubah menjadi 11, oke, dan dirubah di sini menjadi 19 misalnya. Nah, hasilnya akan berbeda. Nah, itu bagi saya mungkin kita sudah mengajak anak-anak untuk critical thinking untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan terkait dengan penarikan keputusan yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Jadi saya pikir itu dulu sebelum kita lanjut ke pemaparan selanjutnya. Silakan Pak Fauzan. Baik, terima kasih Pak Hai yang sudah memaparkan bagian pertama dari program Lingkar ini ya, yaitu dengan menggunakan pendekatan grafik yang kemudian selanjutnya kita uji di titik ujinya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana kalau hasilnya itu desimal, kira-kira anak-anak jawabannya gimana? Karena yang kita bahas tadi kan banyaknya sesuatu ya, dalam hal ini berarti banyaknya roti. Masa banyaknya roti yang terjual kok desimal itu, terus gimana anak-anak? Nah, itu justru menjadi menarik bagi siswa ya. Artinya siswa jadi benar-benar bisa menerapkan kalau dalam kehidupan sehari-hari terus gimana gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu peserta ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ke Pak Hai dengan raise hand atau ditulis pertanyaannya di question and ask atau di chat. Sementara sih belum ada pertanyaan, hanya ya, ini mungkin ada masukan-masukan, saran-saran boleh juga, silakan. Monggo Bapak Ibu. Hanya tadi sih Pak, kalau menurut saya tadi, Pak Hai kan menetapkan titiknya. Kalau titik itu kan penyebutan titik berarti X, Y. Iya. Nah, tadi Pak Hai menyebutkan waktu presentasi titik itu titiknya ini dan ini, itu berarti padahal kan ini dan ininya itu adalah nilai X dan nilai Y-nya gitu ya. Oke. Makasih Pak, makasih koreksi. Mungkin karena ini Pak Hai tadi barusan mengisi pelatihan, kemudian ini ngisi lagi gitu ya Pak ya. Monggo Bapak Ibu, gimana, ada yang mau ditanyakan? Hanya tadi Bu Erlina tanya materinya tolong nanti di-share gitu ya. Iya, baik. Kalau materi sudah saya jawab, pasti kita share ya di kolom deskripsi di video yang di-upload di kanal YouTube-nya LCSC. Iya. Pasti kita share Ibu, pasti kita share. Ya. Oke. Wah, kayaknya ini Bapak Ibu guru udah paham semua ini, Pak. Iya, ini kan sebenarnya materi yang materi yang lumayan ringan, kecuali ketika siswa memodelkan matematika, kayaknya itu sih kalau melihat materi ini sebenarnya. Iya, biasanya Pak, yang banyak saya temui di lapangan itu anak-anak kurang teliti dalam hal menentukan variabel, mana yang dibuat X-nya, mana yang dibuat Y-nya. Betul. Kalau ini tadi soalnya masih sederhana ya, dua variabel kayaknya nggak begitu bermasalah. Begitu 3 variabel, anak-anak udah wow gitu ya. Padahal itu kuncinya. Nah, mungkin Pak Hai bisa memberikan tipsnya ya. Jadi yang divariabelkan apanya itu sebenarnya kan bisa dilihat dari apanya sih Pak gitu. Iya sih, secara ini sih sebenarnya siswa sebenarnya kan sebelumnya juga ketika mereka mulai di SPL, mereka juga sudah mulai berlatih-latih untuk yang mana yang kita variabelkan X, mana yang kita variabelkan Y. Nah, pada kondisi seperti ini, nah ini juga terkadang menjadi kendala, benar seperti yang Pak Fauzan sampaikan. Nah, tapi sebenarnya dengan cara mencoba-coba dan kemudian kita koreksi, saya sih biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Pak Fauzan punya trik, ya silakan. Bagaimana anak-anak bisa lebih mudah untuk memahami.
Oh, baik. Ini Pak, kalau saya nih, kalau melihat soal yang barusan dibahas oleh Pak Hai, saya langsung coba lihat dari terakhirnya ya, pertanyaannya Oh, siapa oke. gitu kan. Yang ditanyakan pendapatan ya. Kalau pendapatan otomatis kan ditentukan oleh apa sih? Ya, coba dari soal itu apa yang menyebabkan pendapatan menjadi besar atau kecil yang oleh Bedinda gitu ya, yang didapat oleh Bedinda. Otomatis kan banyaknya kue yang dibuat. Nah, maka X dan Y-nya itu pasti banyaknya kue, bukan banyaknya tepung. Nah, kadang karena anak-anak tuh apa namanya soal kayak gini ya, yang nggak paham, nanti X-nya itu banyaknya tepung, Y-nya banyaknya banyak mentega. Harusnya X dan Y itu banyaknya roti tiap jenis. Seperti itu, Pak. Kalau saya. Oke, bagus Pak, bagus. Oke, Bapak Ibu yang lain. Saya cek ini ya. Baik. Sementara belum ada nih Pak. Nanti mungkin. Oke, ya baik. Mungkin ada komen-komen. Tadi saya ada komen kayaknya dari Bu Chandra, dari Casio. Chandra atau dari tim Casio. Ibu Tadi ada Chan, komen. Mbak Pinta. Iya, tadi ada komen tadi, dibacakan aja Mas. Tadi ada komen kayaknya yang berkelebatan. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya melepaskan giveaway pertama. Ya, ini tidak dari soal cerita, langsung aja. Silakan Bapak dan Ibu, nilai maksimum dari X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120, X tambah Y lebih besar sama dengan 60, X kurang 2Y lebih besar sama dengan 20. Syaratnya X, Y lebih besar sama dengan 0 dan fungsi objektif 5X tambah 10Y. Berapakah nilai maksimumnya? Silakan Bapak dan Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ada tantangan giveaway nih. Iya, ini kita berikan waktu sampai jam 9:30 ya Pak ya. Wih, mantap enggak. Bapak Ibu mah 5 menit selesai ini Pak. Oh, monggo. Kalkulator yang digunakan jenis apa ya? Klasis Bapak, klasis. Oke, FX 991EX. Bapak Ibu bisa menjawab langsung di mana ini Pak? Di kolom chat? Boleh di kolom chat Bapak. Oke. Boleh di kolom chat. Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban di kolom chat langsung. Ini berarti cepet-cepetan dan yang paling benar gitu ya Pak ya? Iya betul. Nanti dibacakan ya Pak ya. Siap. Sambil ini ada yang raise hand Pak, bisa? Boleh Bapak, boleh. Baik Bapak Safrizal, ini mic-nya sudah saya nyalakan, boleh kalau mau ada pertanyaan atau komen bisa langsung disampaikan, monggo Pak Safrizal. Oke, terima kasih. Halo? Halo? Iya? Iya Bapak. Dengar Pak? Iya, dengar Bapak. Terdengar Pak, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal dari Padang. Iya, tahu Pak. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Sempat ke Langsa dulu, enggak sempat ke sana. Iya Bapak, udah sampai ke Langsa nggak nyampe ke saya. Nggak apa-apa Pak, saya juga saat itu lagi sibuk nggak bisa samperin. Oh ya. Ini Pak, dalam menyelesaikan soal program linear ini, kalau dengan cara biasa yang di sekolah ya biasanya kan agak, tapi karena agak jarang pakai kelas WIS ini Pak,
tadi ada beberapa menu yang digunakan. Nah, saya pun agak kesulitan mengikutinya, Pak. Oh, baik Bapak, baik. Itu yang jadi tadi udah saya tanyakan ya, agak lebih cepat tadi. Jadi itu. Baik, oke. Baik Bapak. Hanya mengenai itu saja. Lazimnya. Baik, terima kasih Bapak. Lazimnya di sekolah itu Pak, kita selesaikan program linear itu, kita mengajak siswa. Yang pertama kita tabulasi dulu masalah, kita identifikasi dulu masalah. Kalau misalnya soalnya adalah soal cerita. Nah, setelah kita peroleh variabel-variabel, mengidentifikasi variabel, kemudian kita tabulasi, kemudian kita akan memodelkan soal tersebut dalam bentuk pertidaksamaan, dan kemudian yang mana juga fungsi objektifnya. Nah, setelah kita dapatkan itu, maka kita mulai untuk menggambarkan grafik. Nah, pada saat menggambar grafik itu sebenarnya itu kan yang kita cari kan titik-titik potong di sumbu X dan titik-titik potong di sumbu Y, juga titik potong pada kedua fungsi. Nah, jadi setelah itu kan baru kita uji titik-titik uji tersebut baru kita uji. Nah, pada kelas tadi yang saya perlihatkan untuk menggambarkan grafik fungsi, saya gunakan tadi menu tabel tadi saya gunakan. Nah, itu untuk memperlihatkan grafik fungsinya. Kemudian yang kedua, ketika tadi saya gunakan apa lagi? Nah, ini tadi saya gunakan menu tabel, Pak. Kemudian setelah dapat menu tabel, kemudian kemudian saya gunakan equation untuk titik potong, karena titik potong tadi ternyata tidak jelas gitu kan. Kalau lebih enak menggunakan titik potong sebagai afirmasi. Nah, sebagai kita mengkonfirmasi hasil yang diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian baru kita laksanakan titik uji. Pak, saya gunakan fungsi menu spreadsheet. Nah, saya pikir itu lebih mudah untuk menguji titik potong tersebut gitu, Pak. Nah, Pak itu sudah dapat Pak Adrian, Pak Ardi Banyuasin sudah dapat 600. Oke, ada lagi yang sudah dapat. Ya, gitu Pak Safrijal. Sorry, saya kepotong melihat jawaban. Minta maaf Pak. Ya, seperti itu Pak. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa ada trik sih Pak. Soalnya adalah soal yang seperti Pak, kalau misalnya kita lihat soalnya lebih kecil sama dengan kan, sebenarnya kita bisa melihat kalau misalnya yang ini di sumbu Y ini, kita bandingkan sumbu Y, misalnya sumbu Y dan sumbu Y, berarti kita ambil titik yang paling dekat gitu ya. Yang ini kita lihat nilainya 0,24 gitu kan. Nah, kemudian yang ini juga titik yang paling dekatnya adalah 20,0 pada sumbu X. Nah, jadi yang kita ambil yang ini. Nah, kemudian baru kita ambil titik potong. Nah, sebenarnya sebahagian sih tidak lagi menggambar grafik, hanya mencari titik potong dan kemudian langsung menguji. Itu sih beberapa trik kalau misalnya pada soal-soal ringan seperti ini. Itu sih Pak. Oke. Gimana Pak Safrizal? Oke Pak, terima kasih. Oke. Pak Hai, itu jawaban dari Pak Ardi, apakah benar? Belum kita uji Pak, saya juga belum ya. Oke. Kita uji Pak. Nanti kalau saya katakan benar nanti nggak ada lagi yang jawab Pak. Ada, betul. Iya, saya kepingin kayaknya malam ini 120 jawaban. Oh, peserta berapa sih? Peserta 300 Pak. Siap. Pak Ardi tadi jawabnya. Pak Ardi tadi jawabnya 600. Oke, yeah. Pak Ardi jawabnya 600. Aduh, saya ini agak hati-hati sama Pak Ardi, senior saya ini. Oh. Ayo lagi. Saya masih menunggu. Ayo asal.
Ya kalau yang model seperti ini memang lumayan ya, lumayan menguras waktu karena Pak Pak Bungkus, aduh Pak Bungkus ikutan jawab 600 juga matilah. Ya. Ya Pak Yus juga 600 nih. Oke. Oke, iya silakan ditanggapi. Ini kayaknya dari Bu Chan, silakan Bu. Hidupkan mikrofon aja Bu kalau ingin memberikan tanggapan sementara kita menunggu jawaban teman-teman. Oke, ini juga jadi pengaya bagi saya terutama. Silakan Bapak dan Ibu memberikan masukan. Jadi jangan saya tidak kepingin menjadi narasumber karena kita malam ini diskusi. Saya juga ingin belajar dari Bapak dan Ibu. Sharing gitu ya Pak ya. Iya, itu ada tanggapan kayaknya dari Bu Chan. Silakan dihidupkan mikrofon aja Bu. Atau dari siapa tuh Kasio tadi, Bu Pinta kah atau ya? Pak Mufid? Oh ya, ini dari mana ini ya? Dari Casio Komputer kok. Itu dia. Ini saya bacakan ya Pak ya. Oke. Pak Hai izin menambahkan dengan kelas WIS kita bisa eksplorasi dengan merubah-rubah fungsi tujuan. Jadi solusi kita bisa beragam karena saat situasi nyata pasti akan banyak pilihan untuk memutuskan. Nah, jadi kita bisa merubah-rubah fungsi tujuan. Ya benar ya. Betul. Nah, itu pasti Buca yang kan kita pernah diskusi itu. Ya. Ini juga Pak Bakti udah jawab 600 juga. Bu Francisca juga 600. Kok sama semua ya? Kok sama semua ya? 600 Pak Bungkus. Tadi Pak Ardi yang pertama, kemudian Pak Bungkus, yang ketiga dari Bu Anita nih, setelah Pak Bungkus Bu Anita 600. Bu Anita, oke, terus dari Pak Bakti Darmawan. Oke. Nilai maksimum 600 di mana X? Oke. Baik. Iya. Ini Bu Yilda juga menjawab 600. Oh, oke. Saya kalau udah jawab 600 semua ya udahlah berarti itu aja lah jawabannya. 600 baik. Oke, Bapak dan Ibu saya ingin mengajak kita bermain classnet.pad. Oke. Kita akan lihat di situ classpad.net kok, classpad.net. Oke, Bapak dan Ibu silakan menggunakan kita tidak pakai emulator. Kita pakai classpad.net. Iya. Baik, bisa Bapak Ibu bisa langsung praktek nih pakai classpad.net yang pakai laptop ya. Oke. Pakai HP bisa, Pak? Pakai HP, pakai browser berarti bisa ya. Pakai HP, pakai browser. Nah, menurut saya lebih enak pakai laptop deh. Iya, lebih enak pakai laptop. Kenapa? Karena saya pakai laptop. Oke. Bapak baiknya adalah classpad.net ini sebenarnya awalnya itu hanya bisa digunakan selama 7 hari. Oke, hanya bisa digunakan selama 7 hari. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ada kabar gembira dari Casio. Ini saya scroll ke bawah. Tadi saya baca kabar gembira ini, senang saya. Important notice. Jadi ada kabar gembira dari Casio bahwa sekarang classpad.net Plus itu free of charge hingga 31 April hingga 31 Agustus 2020. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan ini untuk pembelajaran di kelasnya. Nah, ini tampilannya lebih menarik, dan Bapak dan Ibu bisa gunakan ini. Tadi saya sudah di sini. Bapak dan Ibu silakan saja create account dengan menggunakan akun Google atau akun Office 365. Oke, saya coba untuk masuk. Kalau harganya berapa setelah pemakaian trial ini, saya juga nggak tahu berapa. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bu Pinta berapa harganya untuk penggunaan trial ini. Untuk setelah trial, karena melihat ini sebenarnya sangat tertarik sekali. Saya diperkenalkan oleh Prof. Berry pada saat ATCM tentang menggunakan classpad.net ini. Bapak dan Ibu kalau tidak ingin login, Bapak dan Ibu bisa gunakan as a guest. Kalau misalnya ingin login, Bapak dan Ibu bisa simpan. Jadi kerjaan-kerjaan kita itu bisa kita simpan.
Tadi saya login menggunakan akun Google saya. Silakan untuk apa namanya mendaftar di sini. Tapi saya nanti ingin diskusi sama Pak Bungkus sedikit tentang Pak Bungkus ini master GeoGebra. Saya ingin coba buat perbandingan nanti dengan Pak Bungkus apa namanya karena jujur saya pernah menggunakan GeoGebra tapi tidak bisa menentukan mengklik titik potong pada 2 garis. Nah, tapi kalau di sini bisa. Nah, tadi saya klik tadi bisa di sini. Nah, dengan menggunakan pertidaksamaan. Tapi kalau misalnya di sana kan menggunakan persamaan kita bisa tentukan titik potong. Kalau di sini dengan menggunakan pertidaksamaan kita bisa tentukan titik potong. Sebentar. Dari kelas.net terima kasih kelas.net Bapak dan Ibu, saya loginnya menggunakan apa namanya saya loginnya menggunakan akun Google. Kalau kita ingin mulai Bapak dan Ibu, kita bisa double klik saja di dalam atau kita bisa klik saja di dalam. Oke, kita bisa klik saja di area yang kosong ini, kemudian kita memilih grafik. Oke, kita memilih grafik. Nah, kita memilih grafik seperti ini. Nah, nanti akan tampil grafik seperti ini. Sekarang kita akan memasukkan fungsinya. Tadi fungsinya apa? Fungsinya X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120. Oke. Belum, sebentar. Belum pemenang, sebentar. Oke, kita masukkan. Oke. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120. Enter. Nanti tidak terlihat karena rentangnya masih kecil. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua, X lebih besar sama dengan X tambah Y sama dengan 60. Enter. Kemudian yang ketiga, X kurang 2Y lebih besar sama dengan 20. X kurang 2Y lebih dengan 20. Oke, enter. Oke. Muter, gambar grafiknya belum kelihatan. Terusnya yang ketiga gambar kelihatan karena kecil. Kalau yang ini kan 60, kalau yang ini 120 dengan 60. Sebentar Bapak dan Ibu, ini masih muter. Yang ketiga yang hijau ini harusnya tidak kelihatan karena cakupannya tampilannya bisa kecil. Ya, karena ini menggunakan jaringan internet, jadi ya agak-agak bersabar. Mungkin juga karena Vicon, jadi tambah lagi beban jaringannya. Oke, mungkin bagi bapak dan ibu yang sudah terlihat, yang mencoba dan yang sudah terlihat, saya melihat yang tampilan yang grafik yang ini belum terlihat ya. Nanti ketika terlihat, ini menjadi menarik pada fungsi yang ketiga, X kurang 2Y lebih besar sama dengan 20, tapi arsirannya ke bawah. Oke, ini kenapa jatuh ke bawah sekali? Oke, sebentar. X kurang 2Y lebih kecil sama, oke. X tambah 2Y 120 benar, X tambah Y lebih besar sama dengan 60, X kurang 2Y. Oke, kita lihat. Nah, bentar.
Nah, tampilan seperti ini Bapak dan Ibu kita bisa perkecil lagi. Oke, ini kita tinggal klik saja. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada apa namanya ringnya di sini. Bapak dan Ibu bisa rubah. Misalnya kita tidak menggunakan sumbu negatif. Bentar. Ini kita rubah saja untuk X-nya. Misalnya kita mulai dari 0 sampai dengan 140 misalnya. Oke, dari 0 sampai 140, kemudian Y-nya kita gunakan 0 sampai kenapa nggak bisa ini? 0 sampai 60 bisa 100 lah. Oke, 0 sampai 100. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, tampilan grafiknya akan seperti ini. Nah, tidak menarik karena tidak kelihatan sumbunya. Sebentar, ini harus saya bikin negatif 1 aja lah, biar kelihatan sumbunya. Sebentar. Ini karena kalau dibikin 0 berarti nggak kelihatan sumbunya. Titik 3. Negatif 1. Negatif 1. Oke. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita lihat ini, berarti kalau misalnya kita lihat arah di masing-masing ini, ini jadi menarik ya. Ini jadi bahasan yang menarik bagi siswa ketika misalnya gini, misalnya pada X tambah Y. Nah, X tambah Y kan yang grafiknya warna merah ini. X tambah Y lebih besar dari 60, lebih besar sama dengan 60, itu arsirannya ke atas. Nah, kenapa pada yang ini lebih besar sama dengan 20, padahal sama-sama lebih besar, tapi arsirannya ke bawah. Ini arsirannya ke bawah yang arsiran warna hijau. Nah, ini saya pikir menjadi diskusi yang menarik kita dengan siswa. Oke. Kalau dengan Bapak dan Ibu pasti sudah paham bagaimana ininya, tapi dengan siswa ini jadi menarik. Kenapa arsirannya jadi ke bawah? Karena arsiran ke bawah kalau yang ini kita lihat bahwa X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120, itu arsirannya ke dalam. Nah, jadi itu jadi bahasan menarik sebenarnya bagi kita dengan siswa. Maka titik-titik yang diuji adalah titik yang ini, dan yang ini. Jadi ada 4 titik yang diuji. Nah, mari kita coba double klik di sini di antara titik ini. Ada titik ini. Nah, ini kelihatan titiknya. Kemudian ini saya double klik juga. Oke, saya klik tempat lain dulu. Oke, ini. Nah, kemudian double klik. Oke. Dan nah. Titik mana? Nah, titik-titik uji ini Bapak dan Ibu bisa nah, ini Bapak dan Ibu bisa coba nanti dengan uji di ClassWiz untuk nilai dari titik-titik uji ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi fungsi objektif kita berapa ya? 5X tambah 10Y ya, 5X tambah 10Y. 5X tambah 10Y, jawabannya benar, memang benar 600 karena titiknya bisa saja di sini nilai optimumnya, dan nilai optimumnya bisa saja di 70,25. Oke, jadi kalau kita uji dapatnya 600, tapi dapatnya 600 di 2 titik ini.
Nah, sebenarnya menjadi diskusi menarik, apakah benar hanya di 2 titik ini nilai optimumnya? Nilai optimumnya apakah hanya di 2 titik ini? Ternyata Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita eksplorasi lagi dengan menggunakan garis selidik, ternyata fungsi objektif itu sejajar dengan fungsi yang pertama, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu, penyelesaian yang ini sangat banyak. Ini penyelesaian sangat banyak, titik-titiknya ini sangat banyak. Sepanjang garis X tambah 2Y dengan batasan 70,25 sampai dengan 120,0 itu adalah penyelesaiannya semua. Misalnya saya klik salah satu di titik ini, maka kita bisa coba aja 97,23/2 itu juga penyelesaiannya. Nah, kita uji lagi misalnya di titik ini. Nah, ini juga penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya kita buka classwiz, misalnya kita ingin menguji, kalau tadi katakanlah kita sudah uji dan dapat yang optimumnya di 120 di 70,25. Kita berikan saja nilai X di 70, kemudian nilai Y, atau saya buat yang baru saja. Sorry. Saya reset aja dulu. Initialize all. Nah, kita masuk ke spreadsheet. Nah, kita akan melakukan ada titik-titik ini 70 yang di A, kemudian 97, kemudian ini ada 157 per 2, kemudian 120, katakanlah ada 4 yang kita akan tarik. Kemudian kita akan masukkan untuk nilainya 25, kemudian ini 83/4, sorry, 97 berarti 23/2, 23/2, kemudian 83/4, kemudian 0. Oke. Kemudian kita masukkan untuk fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah option, kemudian fill formula, kemudian kita masukkan 5 berarti 5A1, 5 kali A1 ditambah dengan 10 kali B1. Ini rentangnya C1 sampai dengan C4. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat semua nilainya adalah, semua yang dihasilkan nilainya sama 600 semuanya. Nah, artinya sepanjang garis ini sampai dengan batasan, sepanjang garis ini sampai dengan batasan 70,25 sampai dengan 120,0 itu nilainya sama, nilainya 600. Artinya ini adalah penyelesaian yang sangat banyak di sini. Nah, ini semua adalah penyelesaiannya, bukan hanya titik, tetapi penggalan segmen garis yang ini adalah semuanya penyelesaian. Nah, ini mungkin jarang soal-soal seperti ini ada di sekolah, karena biasanya kita hanya menguji titik, dan pada kasus seperti ini sebenarnya kita bisa memicu critical thinking dari siswa. Kenapa bisa nilai dari pada titik 120,0 dan pada titik 70,25 nilainya sama. Nah, ada apa, dan kita mungkin bisa mengeksplorasi dengan mencoba dengan garis selidik.
Nah, oke, selamat bagi Pak Ardi. Selamat bagi Pak Ardi yang kemarin ketika saya tampil di bulan Ramadan juga Pak Ardi yang dapat hadiah. Itu luar biasa Pak Ardi. Oke, selamat buat Pak Ardi dan juga nanti kita akan coba explore untuk giveaway yang kedua. Oke, terima kasih itu dulu. Mungkin silakan kalau misalnya ada yang ingin berikan tanggapan. Boleh Pak Bungkus jika ingin memberikan tanggapan silakan. Dibuka saja mikrofonnya. Pak Bungkus atau Pak Ardi sebagai pemenang giveaway yang pertama ya. Boleh. Jadi jangan lupa nanti mengisikan nama, alamat dan seterusnya seperti yang sudah di-share oleh Mbak Pinta. Nanti bisa dikirimkan di kolom chat kembali setelah diisi blanko yang harus dilengkapi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain yang mau memberi tanggapan atau memberikan komentar bisa langsung. Pak Ardi duluan, silakan. Oh ya. Ya, mungkin ada ucapan kemenangan ya kan, biasa gitu ya, ya kan? Selebrasi gitu ya. Iya, ya? Selebrasi gitu. Saya ingin bertemu sapa dengan Pak Ardi. Saya ke Palembang nggak jumpa sama Pak Ardi. Oh iya. Pak Ardi, monggo ini. Buka saja mikrofonnya. Ya. Mana ya Pak Ardi? Atau ke Pak Bungkus juga boleh. Saya ingin dengar petuahnya Pak Bungkus. Karena ke ibunya wanginya ditaruh. Pak Bungkus atau Pak Ardi, monggo bisa. Pak Bungkusnya kirim pesan ke saya private. Saya menyimak, tidak ada Pak. Maaf Master. Oke, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengirimkan data ke panelis, ke Bu Pinta untuk data pemenang dari giveaway yang pertama ini ya Pak ya. Berarti nanti ada yang kedua Pak ya? Rencananya sampai 13 sih, tapi kayaknya waktu kita cuma sampai 2 aja. Baik, sekali lagi Pak Ardi nanti jangan lupa mengisikan data. Monggo Pak Ardi, ini sudah mikrofonnya sudah saya hidupkan. Bisa menyampaikan sesuatu? Wih. Ada tanggapan atau ada pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada, kita coba lanjut ke giveaway yang kedua. Oke, sebentar saya cek. Tidak ada Pak di. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjut ya Pak Bojan ya. Ya, monggo Pak. Oke. Dari tadi nilai maksimum terus. Oh, nilai minimumnya kok belum ya? Nilai minimumnya kok belum ya? Baik, ini kok terima kasih. Oke, ini tantangan giveaway yang ini dia. Nilai minimum dari. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Apakah nanti akan sama dapatnya? Ada segmen garis yang dapat penyelesaiannya banyak. Silakan dicoba Bapak dan Ibu. Ini juga ada 3 fungsi. Boleh menggunakan classmate Bapak dan Ibu. Nanti kita coba titik-titiknya. Sekalian informasi bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk presensi lewat link untuk mendaftarkan lokakarya, bisa langsung mengisi link di evaluasi ya, link evaluasi. Jadi Bapak Ibu yang sekali lagi kesulitan untuk presensi dengan mendaftarkan lokakarya, maka bisa langsung mengisi link evaluasi. Terima kasih. Saya menunggu jawaban.
Jawaban dari siapa nih, Pak? Iya, ini dari pertanyaan. Ayo, siapa yang dapat giveaway yang kedua? Ya, pasti Bapak dan Ibu polanya sama, cuman iya. Berapa menit nih, Pak? Boleh sampai jam 10.15. Ya. Sama yang sudah menang nggak boleh jawab lagi ya, Pak? Nggak boleh. Ya, Pak Ardi nggak boleh jawab nih. Kayaknya Pak Ardi keterusan yang menang kalau saya kecil. Saya agak curiga kayaknya Pak Ardi ini dapat bocoran dari saya sebelumnya. Mentang-mentang teman gitu ya. Iya. Ayo Bapak Ibu, ini sudah dari depan untuk tantangan giveaway yang kedua. Bisa mengerjakan dengan cara apapun ya Pak ya. Boleh pakai kelas bisnya, boleh kelas tadi seperti yang dipaparkan oleh, atau mau dihitung manual juga monggo gitu. Boleh. Classpad.net Bapak dan Ibu adalah kekayaan dari Casio juga Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu meskipun tidak ada kaitan dengan kalkulator Classpad, di Casio kita tahu ada kalkulator Classpad dan itu canggih banget Bapak dan Ibu kalkulator Classpad. Nah, itu malah bisa terkonek ke Infocus kalau kalkulator Classpad-nya. Nah, tapi ini memang sistem ini tidak terkoneksi dengan tidak sama dengan bukan emulator dari Classpad sendiri. Oh iya, Pak Hai mungkin bisa sambil menunggu jawaban dari teman-teman ini bisa menyampaikan kelebihan dari Classpad.net tadi apa sih, selain tadi kan kita menggunakan Classpad.net untuk penyelesaian secara grafis gitu ya. Selain itu apa Pak? Iya, kalau kelebihannya harganya lebih sekali Pak. Nah itu memang lebih tinggi harganya dari Casio yang lain yang saya tahu. Tapi saya pernah menggunakan Classpad.net. Bapak dan Ibu kalau mau gunakan Classpad.net itu ada bukan Classpad.net. Kalkulator Classpad. Saya pernah gunakan di bukan emulator. Saya pernah gunakan Classpad itu di Play Store. Kayaknya Classpad ada di Play Store. Jadi kelebihannya Bapak dan Ibu, Classpad itu juga bisa berfungsi sebagai grafik dan lebih tajam, lebih presisi. Kalau saintifik sih sudah biasa ya. Nah, presensi apa sudah di-share? Sudah Bapak. Jadi kelebihannya itu fungsinya banyak sekali. Untuk statistik juga lebih bagus, lebih cakep. Kemudian Bapak dan Ibu bisa insert gambar, yang gambar itu bisa dirubah menjadi suatu fungsi. Nah, jadi bisa dibelokkan dan sebagainya. Nah, jadi menggunakan Classpad sangat mewah sekali, bahkan Bapak dan Ibu bisa mengkoneksikan Classpad ke Infocus. Ya, nah itu salah satu kelebihan dari banyak kelebihan sudah disampaikan oleh Pak Hai ya. Iya. Nah, di samping yang lebih itu jelas harganya gitu kan. Iya. Seri yang lebih di bawah Classpad itu misalnya kayak CG50. CG50 Bapak dan Ibu kebetulan saya punya hadiah dari Casio. CG50 itu Bapak dan Ibu bisa sama seperti yang Classpad. Dan CG50 juga, dan saya yakin Classpad juga lebih dari itu. CG50 bisa menampilkan sistem periodik kimia. Sistem periodik kimia beserta tampilan alatnya. Misalnya kita bicara tentang magnesium itu bentuknya apa, kemudian kandungannya apa, itu cakep sekali. Itu di CG50. Mantap juga ya. Oke, sudah ada jawaban yang masuk nih Pak. 10 ini dari 10 ada, 28 ada. Ya, 28 Bu Yelda, 10 Pak Bakti ya. Pak Bakti, Bu Yelda, kita buktikan. Bu Yelda. Nanti akan kita buktikan. Oke. Tersisa 15 menit, saya langsung aja ya Pak Pojan ya. Iya. Oke, kita fungsikan lagi Classpad.net. Oke, masih dengan Classpad ya. Masih dengan Classpad karena kalau grafik sih saya lihat ini lebih presisi Bapak.
Ya mungkin menggunakan klasis masih dalam pengembangan kalau untuk apa namanya grafik, karena memang kan klasis sebenarnya scientific calculator, tapi kemudian mencoba membantu kita dalam hal grafik. Jadi tampilan grafiknya tidak terlalu dinamis, tapi kalau menggunakan classpack.net, Bapak dan Ibu, tampilan grafiknya jauh lebih dinamis. Saya lihat ini. Jadi yang pertama itu fungsinya X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. X tambah 3Y sama dengan 6. Oke. Kemudian yang kedua lagi. Ini langsung kalau yang ring seperti ini langsung kelihatan. Oke, yang kedua 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10. 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Dan satu lagi Y lebih kecil sama dengan 4. Oke. Ini gambar grafiknya Bapak Ibu. Oke. Titik-titik yang akan kita uji tentu saja titik di sini. Oke. Kita double klik saja. Oke, kita double klik titik ini, kemudian 2/5,4. Oke, kita masukkan ke Maswis. Saya inisialis all lagi. Oke, 3 yes AC 8 2/5, kemudian B-nya 4. Oke. Kemudian titik yang ini ini 7/5,3/2. 7/5 3/2. Oke, kemudian tentu saja yang ini akan kita uji. Ini sebenarnya kelihatan ya, 6,0. Oke. Nah, ini yang kita uji satu lagi adalah titik 6,0. Oke, kita masukkan nilai, kita masukkan fungsi objektifnya 5x sama 7y. Oke, option fill formula 5A1 tambah 7y, 7B1. Oke. C1 sampai C3. Tadi jawabannya Pak Bakti 10, Bu Yelda 28. Terus ada Pak Ardi 30 jawab lagi nih. Aduh. Awas aja kalau benar.
Oke, kita lihat minimum loh. Minimum ya. Jadi Minimum. sekali lagi Bapak Ibu, tadi yang ditanya adalah nilai minimum. Nilai minimum. Ayo, yang mana nilai minimum? Nah, ya. Jadi ini Nilai kayak minimumnya? anak-anak aja jawabnya Bapak. Kadang dulu itu ya. Ditanya minimum, jawabannya maksimum. Gitu. Nilainya nilai minimum, Bapak dan Ibu. Dan nilai minimum adalah 17,5. 17,5. Ada jawaban 17,5? Tidak ada. Ini tadi 10, 28, 30. 10, 28, 30. Jadi giveaway yang kedua itu Pak Adi sudah jawab 17,69. Bentar. Oh, enggak, 17,69 Pak Ardi jawab lagi nih. Penasaran banget Pak Ardi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak tahu giveaway yang kedua ini diberikan atau tidak. Nanti ini keputusannya sama Bu Panitia, Bu Pinta. Kasih sih. Iya, Bu Pinta dari kasih. Oh iya, kalau ini ada pertanyaan nih Pak. Iya, silakan. Dari Pak Bakti, kenapa 2,0 kenapa tidak masuk Pak? 2,0 yang mana ya? 2,0 itu berarti titik yang... Iya, ini arsirannya yang ini Pak. Iya, jadi sudah dibatasi oleh garis yang biru tadi ya. Sudah dibatasi oleh garis yang biru. Jadi batasannya yang ini Bapak. Nah, jadi dari grafik sebenarnya terlihat mana titik-titik yang daerah penyelesaiannya gitu ya Pak. Daerah penyelesaiannya karena arsir 3 kali. Jadi kalau yang 2,0 itu hanya karena arsir 2 kali. Hanya karena 2 kali. Betul, Bapak. Nah, itu dia Pak Bakti. Tapi saya pikir Pak Bakti bolehlah kirim ini karena sudah menjawab dan sudah bertanya. Jadi nggak apa-apa Pak, kirim aja. Jadi saya anggap Bapak dapat giveaway yang kedua karena selamat Pak Bakti dapat giveaway yang kedua. Yeay. Jadi sudah menjawab, bertanya lagi Bapak. Jadi udah. Iya. Jadi luar biasa ya Pak ya. Iya, oke. Silakan kirim sekali lagi Pak Ardi dan Pak Bakti bisa mengirimkan data ya ke Iya. di chat, di kolom chat atau langsung ke Bu Pinta juga bisa. Boleh langsung ke Bu Pinta boleh, atau di kolom chat ke panelis juga bisa. Oke. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dapat saya berikan berbagi pada malam hari ini, berdiskusi dengan penuh keterbatasan pengetahuan saya, dengan dengan wawasan saya yang masih harus belajar lagi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah belajar di LCSD ke-43 ini, semoga bermanfaat. Silakan Pak Fauzan untuk menutup kegiatan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih masih bersama kami di LCSD yang ke-43. Yang pada malam ini kita telah berdiskusi tentang materi program linear. Namun Pak Hai, sebelum saya tutup, mungkin ada kesimpulan atau sesuatu yang mau disampaikan nih di akhir. Iya, sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa yang pertama, peran guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, terutama untuk membina karakter, juga mengasah kemampuan siswa. Sehebat apapun teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru di kelas. Teknologi yang kita gunakan itu hanya sebagai alat bantu yang kita sendiri harus hadir bersama bersama siswa untuk sama-sama memanfaatkan teknologi. Teknologi tidak bisa dibendung, tetapi bagaimana cerdasnya kita memanfaatkan teknologi sehingga menjadi berdaya guna dan lebih bermanfaat di dalam pembelajaran. Terima kasih juga untuk Casio yang sudah memberikan kita kesempatan menggunakan Classwiz-nya, kemudian juga menggunakan Classpad.net sampai dengan at least kita masih bisa gunakan free sampai bebas sampai dengan Agustus, 31 Agustus. Semoga bisa diperpanjang lagi dengan masa yang gratis. Tapi sih kalau saya melihat dari fungsinya, saya suka karena kalaupun terjangkau untuk dibayar, ini juga sesuatu yang menarik karena ini banyak sekali fungsinya Bapak Ibu. Selain fungsi, ini juga kita bisa masuk untuk statistik misalnya,
kita bisa masukkan gambar untuk kemudian kita peroleh fungsinya. Ini juga bisa untuk plot point atau scatter. Bapak dan Ibu bisa manfaatkan itu semua. Sekali lagi terima kasih semuanya Bapak dan Ibu yang sudah berhadir pada malam hari ini. Terima kasih spesial Pak Fauzan yang sudah menjadi host dan menjadi teman diskusi kita bersama pada malam hari ini. Juga Bapak dan Ibu panitia dari Casio LCST. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi diskusi kita pada malam hari ini tentang program linear. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hai benar sekali. Jadi teknologi jelas akan selalu berkembang, tapi gimana caranya kita menggunakan teknologi untuk kemanfaatan ya, kemanfaatan untuk pembelajaran kita. Tentu Pak ya, Fauzan mau nambahin yang pemenang giveaway yang kedua belum mengirimkan data. Sudah. Kayaknya sudah Bu Pinta, kayak sudah kirim tadi. Oh sudah ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Baik, semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat, terutama tadi ya, memang betul Classwiz itu akan sangat membantu kalau ketika anak-anak menemukan penyelesaian yang tidak bulat. Nah, itu justru akan menjadi pancingan untuk anak-anak berpikir lebih kreatif atau menentukan yang kita menemukan penyelesaian yang lebih dari satu. Jadi anak-anak justru akan terpancing ya, critical thinking-nya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam kegiatan malam hari ini. Terima kasih juga pada segenap panitia Mbak Pinta dan tim Casio yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Mohon maaf, saya menyampaikan kalau saat menyampaikan acara kegiatan malam hari ini saya membuat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama saya dan juga tim Casio. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.